Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini dengan tiada halangan suatu apa. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring, bapak-bapak dari pimpinan daerah Kersorawuh di Ranting yang ada di gunung dan banyak pringnya. Luar biasa. Saya yakin bahwa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ini akan memberikan semangat kami untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, kami akan mengundang beliau Bapak Warjono untuk bisa ke depan. Beliau adalah bendara majelis di Dasmen Kabupaten Magelang, sekaligus juga sesepuh belum sepuh tapi disepuhkan di Ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Yang ini nanti akan menjawab pertanyaan yang dari Bapak dari Surakarta tadi mengenai SK dari SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga mungkin para beliau ini adalah inisiator kemajuan dari Ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Waktu itu beliau masih muda, tahun 96, bersama dengan para sesepuh mendirikan SD Muhammadiyah ini, kemudian SMP, dan sampai SMA beliau masih mendampingi. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kami akan memberikan beberapa jawaban dulu dari Bapak yang dari PDM Surakarta, bahwa organisasi kita di Ranting ataupun cabang itu kebanyakan kok kaya bakul bakso, toto dhewe, ditoto sing rajin, terus didoli dhewe, tampa dite dhewe, sesuk ke blonjo neh, turah dienggo dhewe. Fakta membuktikan begitu Bapak-bapak. Kebanyakan yang ada di Ranting seluruh Indonesia ini menjadi PR bahwa Ranting adanya memang seperti itu, mayoritas, termasuk di Kabupaten Magelang. Karena kebetulan saya membawai LPCR di Kabupaten Magelang, saya tahu persis kondisi Ranting yang ada di Kabupaten Magelang. Ada 21 cabang dan 187 ranting. Ini yang hidup tidak lebih dari 20%. Sementara yang lain adalah tidak hidup. Kapan hidupnya? Hidupnya saat musran dan muscap. Ya. Kalau musran ramai, berebut siapa yang mau jadi pimpinan. Kalau sudah jadi pimpinan, rapat pertama komplit. Apa yang dibicarakan? Gawe seragam. Kalau sudah dari seragam, besok ada undangan undagi, ada gawean sudah mulai turun. Sudah mulai kurang 1, kurang 2. Akhirnya begitu di akhir periode tinggal ketua dan sekretaris. Ini di mana-mana banyak begitu. Nah ya, saat ini makanya LPCRPP ini terus membuat membangkitkan ranting dan cabang agar bisa hidup dengan wajar. Nah ini suatu yang luar biasa. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Karena melihat situasi yang seperti itu, kebanyakan adanya seperti yang ada di Surakarta itu. Nah bagaimana agar kita bisa bangkit? Kami hanya bisa mencontohkan dari Ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Kenapa Muhammadiyah Ranting Gunung Pring itu bisa bangkit? Muhammadiyah Ranting Gunung Pring ini memiliki para sesepuh yang luar biasa, yang dia tahan banting dan memberikan rel untuk bisa maju. Mengkader kami ini
dengan sebuah kedisiplinan. Kalau memang mau sukses, yang digarap dahulu ini adalah pengurusnya. Ada berapa jumlah pengurusnya? Kalau pengurus harian itu ada 9, maka 9 itu harus utuh dulu. Bagaimana cara utuhnya? Kita ikhtiari, kita dekati betul, kita ngobrol tenanan, sehingga bisa dari hati ke hati. Proses yang begitu lama sebenarnya. Saya memimpin LPCR di Kabupaten Magelang untuk tahun ini. Dalam waktu 1 tahun ini saya baru ngencengi kepengurusannya. Saya kumpul, pokoknya kumpul, ngembul, insya Allah nanti akan tukul. Kami buat seperti itu. Kita dialog di situ, termasuk keluarga, termasuk kekurangannya, kelemahan, kelebihannya apa, itu kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah paham, baru kita melangkah. Tapi kalau dari awal kita tidak tahu, tidak paham, yang ada hanyalah kecurigaan. Wah, ramangkat dek gini, ucen wonge keset kok, sakit hatinya. Izin ya, aku mohon maaf kok bojoku kayak masuk angin. Dan jawab yang pas meng alasan, sakit hatinya. Maka jangan sampai terjadi yang semacam itu. Kalau kita sudah paham tahu, oh ini berarti wong jujur tenan. Begitu dia bilang sakit, dia pasti benar-benar sakit. Izin pasti itu penting. Kita harus bisa seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus satu tujuan itu harus kita capai bersama. Kalau sudah kita giring tujuannya apa toh? Oh tujuannya gede ke SD Muhammadiyah Gunung Pring, maka semua yang ada di situ di SD Muhammadiyah Gunung Pring. Sehingga punya program ini semua berpikir di situ. Satu tujuan, satu arah. Apalagi kalau kita sepakat bahwa kita membesarkan Muhammadiyah, maka kita harus sungguh-sungguh di dalam melaksanakan itu. Kita bisa memakafkan waktunya untuk Muhammadiyah. Kalau kita dari pimpinan ini nggak mau melakukan 1 jam, 2 jam untuk Muhammadiyah, itu sebenarnya dari pimpinan itu sudah nggak ada gunanya. Nggak layak jadi pimpinan. Kalau mau jadi pimpinan ya kita itu memberikan waktu kita itu dikasih 24 jam oleh Allah. Ya kalau sehari bisa 1 jam hebat, seminggu 2 jam juga lumayan. Tapi kalau sebulan saja kita hanya 2 jam, ya mesake. Sementara umur kita selalu berkurang. Saya itu berpikir kemarin, aku saiki umurnya 58 tahun. 58 tahun kita umpamane aku dikek umur 60 tahun berarti gerek 2 tahun. 2 tahun kuwi ming gerek 2 kali lebaran. Bah, kok cepet banget. Nah, kalau kita tidak bisa menyisihkan itu, maka nggak mungkin ranting itu akan maju. Maka sisihkan, wakafkan, semangat seperti Gunung Pring ini. Saya tawarkan malam Jumat berMuhammadiyah, luangkan waktu 2 jam, siap. Maka begitu tidak kelihatan langsung saya. Kenapa? Sebentar dalam perjalanan saya telepon lagi. Kenapa? Maaf ini dari PP Pak Jamal ngenteni sedikit. Nah, karena beliau Pak Imron ini juga pengurus LPCR PP Bendara. Teman-teman saya sudah seperti itu. Jadi kalau memang tidak berangkat pasti akan memberitahu. Maka meluangkan waktu untuk bisa membesarkan ranting bapak-bapak semua ini adalah penting sekali. Mungkin yang jadi wah, aku nek ngono kuwi aku kesel. Nah, kalau kesel itu sebenarnya wong kita tidur aja kesel kok, nggih mboten? Apalagi yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, tidur aja kesel, tangi turu jadi jeti sikil lho iso mlaku. Tapi keselnya tidur itu dapat apa? Nah, paling dapat mimpi indah, begitu tangi, wow, boleh ngimpi. Tapi kalau itu kesel kita berorganisasi, kesel kita itu beribadah, kita itu insya Allah akan ada celengan kita nanti di akhirat. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita semuanya. Kalau kita nggak punya pikiran seperti itu, berorganisasi itu ampang. Ya, tawar sekali. Nopo to aku ki kok mengkong ini, Apalagi
masih memikirkan keduniaan. Akhirnya apa? Segala sesuatu diukur dengan uang, perjuangan tidak ada, organisasi tidak mungkin jalan. Tapi kalau sudah kita meniatkan, oh ini kita berikan untuk Muhammadiyah, saya punya waktu saya berikan untuk Muhammadiyah, insya Allah hambatan seperti apapun akan kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama, satukan kita tujuan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Dalam organisasi kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin bisa maju. Dalam rapat, beda pendapat, terus mutung. Itu kebiasaan, karena berorganisasi belum dewasa. Kalau kita berorganisasi, tujuannya apa sih berorganisasi? Mencapai tujuan bersama, kan? Maka kita harus legowo. Dalam hati kita bisa gampangannya ngalah menerima pendapat orang lain. Kadang mungkin sakit, tapi insya Allah kalau kita menerima dengan ikhlas, Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik. Maka dalam musyawarah itu kita tidak, kalau di PRN Gunung Pring itu dalam rapat yo berkenangan boleh, tapi begitu keluar kita enjoy. Kalau sudah menjadi sebuah keputusan, apapun kita laksanakan bersama. Kerjasama itu sangat penting sekali. Dan kita menghindari konflik yang sampai berkepanjangan. Nek ono permasalahan sampai dendam berwaktu-waktu, kita hindari hal semacam itu. Maka bagi seorang pimpinan ini wajib memahami itu agar anggotanya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Harus ada kerja keras dalam sebuah kepengurusan. Kerja keras ini adalah wajib kalau kita pengen maju. Tanpa adanya kerja keras, kita tidak mungkin bisa maju. Kita bersungguh-sungguh. Waktunya sudah kita wakafkan untuk Muhammadiyah. Hartanya juga kita mengikuti. Tenaga, pikiran juga harus mengikuti. Pokoknya all out untuk Muhammadiyah. Kita sungguh-sungguh. Kita kerja keras dan bekerja keras. Saya yakin kalau memang tujuan kita adalah untuk kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah selalu berinovasi. Ranting tidak pernah berinovasi, tidak pernah berpikir program-program yang baik, maka ranting itu akan mati. Nah, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini semua pengen baik, dan sebenarnya di rumah, di tempat bapak-bapak itu sudah bagus. Hanya saja pengen bagus lagi. Gunung Pring penasaran dengan Gunung Pring kok. Gunung Pring kok bisa maju, padahal pringe ya ora ketok, gununge ya ora ono. Nah, itu pringnya itu saya gunakan untuk cagak-cagak yang ada di belakang itu, Pak. Sementara gunungnya nanti Bapak akan lewat, di situ ada wisata religi, nanti gunungnya akan kelihatan. Gitu. Selalu berinovasi. Kami juga sering kunjungan. Kalau memang kami merasa bahwa di daerah lain ada yang lebih bagus, maka kami juga hadir di sana untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi tetap kita harus berinovasi. Kalau sudah dari itu sudah kita kerjakan, disamakan tujuannya, sudah bekerja sama, sudah bekerja keras, kita berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah semua dilakukan dengan ikhlas, dan yang selanjutnya adalah kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita bisa bangkit, kita bisa maju apabila kita memang memiliki sebuah niat kita adalah untuk kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian selanjutnya kisah kiat sukses, ya mungkin sudah saya sampaikan, itu menyangkut pertanyaan itu. Kemudian bagaimana cara menggerakkan jamaah yang ada di masjid-masjid untuk bisa bergerak sesuai apa yang menjadi program daripada ranting.
Jadi di Gunung Pring ini kita punya 7 masjid, 3 musola, 4 musola ya. Ini semuanya diberikan kepercayaan untuk bisa mengembangkan masing-masing, untuk bisa mengelola masjidnya masing-masing. Namun juga ada catatan. Catatan yang kita berikan adalah siapapun boleh menjadi narasumber di masjid-masjid Muhammadiyah asalkan dia orang Muhammadiyah atau orang yang tidak benci dengan Muhammadiyah. Jadi kami berikan kebebasan. Untuk waktunya apalagi, ada yang malam Ahad, ada yang malam Jumat, ada yang malam Selasa, ada yang pagi, diberikan kebebasan. Kemudian mengenai keuangan, apakah Ranting Gunung Pring selalu memberikan keuangan, mensupport dengan uang ke masjid-masjid yang ada? Jujur ya Bapak, kami tidak pernah memberi. Karena masjid-masjid yang ada di Gunung Pring adalah masjid-masjid yang sudah mandiri. Karena kepercayaan kami seperti itu, untuk keuangan bisa mandiri. Bagaimana caranya? Caranya untuk keuangan, ini ada infak setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Setelah sholat maghrib, ini sebagai rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang harinya. Kemudian di subuh, ini adalah menjemput rezeki yang akan dilakukan siang harinya. Dan alhamdulillah jamaah bisa mengumpulkan begitu banyak. Sekalipun hanya maghrib itu orang ngasih 2.000, kalau jamanya 50 berarti sudah 100.000. Dan paginya itu biasanya banyak, karena apa? Punya keinginan saya menjemput rezeki. Biasanya kalau yang biasanya 2.000 jadi 4.000, yang 4.000 bisa jadi 20.000, 30.000 dan sebagainya. Sehingga dalam satu hari itu bisa sampai katakan 200-300.000. Kalau dikalikan dalam satu bulan, itu paling enggak sudah ada uang cukup untuk bisa mengelola masjid. Baik itu untuk kegiatan-kegiatan remaja, baik itu kegiatan masjid, mungkin untuk kebersihan, untuk bisyarah dan sebagainya, itu dikelola oleh masjid-masjid yang ada di Gunung Pring itu sendiri. Hingga kami pimpinan ranting hanya memberikan batasan-batasan saja. Seandainya ada penceramah, narasumber, itu harus yang dari Muhammadiyah atau paling enggak tidak membenci Muhammadiyah. Kalau diisi oleh orang-orang yang membenci, itu yang paling bahaya, karena nanti akan menggerogoti kita. Kita mau nambah jumlah jamaah, justru malah yang kita dapatkan adalah hilang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pembangunan ini juga alhamdulillah mandiri. Jadi masyarakat di sini itu alhamdulillah tingkat kepercayaannya ini juga luar biasa. Jadi kami mendirikan SD, bantuan dari masyarakat luar biasa. Kemudian SMP demikian, SMA juga luar biasa. Saat SMA Taruna Muhammadiyah itu mau berdiri, mengadakan pengajian dalam waktu 1 jam, ini mendapatkan uang 650 juta. Kemudian kemarin pembebasan tanah di SMP Muhammadiyah Plus yang 1,7 juta, kemarin menghadirkan Bapak Profesor Abdul Mukti, alhamdulillah mendapatkan 850 juta dalam waktu 2 jam. Ini karena apa? Karena kepercayaan masyarakat yang luar biasa. Mengeluarkan uang 50 juta masuk ke infak itu nggak begitu dipikirkan. Karena memang itu nyelengi. Kalau kita nyelengi, kita titipkan di perut, ya nanti di kuburan paling menjadi makanan singgah. Tapi kalau kita titipkan di akhirat, kita lewat panti, lewat sekolah, ini nanti hasilnya akan kita dapatkan di akhirat nanti. Kepercayaan itulah yang sudah masuk, mengakar di masyarakat Gunung Pring. Sehingga Muhammadiyah Ranting Gunung Pring itu punya rasan-rasan saja, masyarakat sudah menyiapkan uangnya. Nah ini terbukti Bapak, kami membuat SD Muhammadiyah ini yang lantai 3, ini memang dana sudah ada, sudah disiapkan oleh Ranting. Kemudian melihat, Muhammadiyah Ranting kok mondasi, ya, peletakan batu pertama untuk SD. Ada orang datang ke rumah saya.
pakai sepeda ontelnya sudah keropos, pakai sandal jepit, bajunya juga nggak begitu bagus, pakai pedisnya sudah kuning. Datang ke tempat saya, kemudian memperkenalkan, ngobrol, dia bilang, SD Muhammadiyah mau bangun ya? Oh ya Pak, tolong dihitungkan besinya habis berapa. Kalau Bapak-Bapak menerima orang yang datang seperti itu, ngitung gimana? Kita melihat bahwa 5,5 miliar besinya lebih dari 2 miliar. Mosok saya ngitungkan 2 miliar itu rasanya juga, mungkin tak hitungnya 2 miliar ya kepiye ya. Kemudian kami hitung-hitung, saya hitung habisnya 37.500.000. Bapak ini 37.500.000 saya beri. Oh begitu ya. Dikalikan 3 jumlahnya berapa? 125 jutaan Pak. Ya itu saja, besok diambil dengan saya ya di bank. Itu baru rasan-rasan Bapak. Beliau datang ke tempat saya terkopoh-kopoh memberikan itu. Jadi ini luar biasa, bahwa ini membuat kami semangat luar biasa, bahwa beliau-beliau memberikan kepercayaan kepada kami pimpinan ranting, sehingga kami tidak bisa untuk nengok lagi kecuali istiqomah untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami benar-benar bisa istiqomah sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi masyarakat yang di sini alhamdulillah sudah jadi, sekalipun kami itu hanya sedikit, hanya 10% Muhammadiyahnya, namun memiliki jiwa petarung yang hebat. Saya bukan sombong, tapi saya menyampaikan ini karena apa? Petarung-petarung yang hebat sangat dibutuhkan oleh ranting-ranting yang pengen maju. Kalau tidak ada petarung, tidak mungkin yang namanya sukses hanya milik orang-orang pemberani. Nggih mboten. Kadang kita itu untuk masalah sithik sudah ribu. Dapat masalah lagi ribu. Padahal persoalan luar biasa. Sukses itu bukan berarti tidak punya masalah. Tapi sukses itu adalah banyak sekali masalah namun bisa diselesaikan. Nggih mboten? Maka kalau banyak masalah itu kita hindari, kapan kita mau sukses? Dan masalah itu akan bisa dihadapi kalau kita itu punya jiwa petarung, punya semangat. Ini harus kita hadapi. Wong jago aja kan sudah tele-tele itu aja nek weruh mungsuhe aja kepengin tangi. Kok menungso kok begitu meluh gawean kok langsung moh. Nah, kalau kita mau bermuhammadiyah sungguh-sungguh, jadilah petarung yang sejati. Kalah nggak masalah, tapi kita tetap istiqomah. Sukses itu biasa, karena dari zaman Adam sampai sekarang itu banyak yang sukses. Tapi harapan kita adalah bahwa kita adalah tetap dalam kesuksesan itu, dan kita dengan jalur yang sesuai dengan agama kita yang kita yakini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu pertanyaan yang bisa kami jawab. Kemudian mengenai SK, ranting gunung pring kok iso duwe SD, SMP, SMA. Nah ini terus kepiye to yo? Nggon aku kok dicekel cabang, cekel daerah, ranting kok ora entuk apa-apa. Nah ini yang kalau saya bicarakan itu nanti bapak-bapak dari cabang daerah, waduh, piye iki nggo? Ya ini mungkin ini nanti jawaban dulu dari Pak Jono selaku Bendahara Majelis Dikdasmen. Untuk itu kami persilakan, monggo Pak Jono.